Kita akan sama-sama untuk mengkaji lewat pengajian ini tentang bagaimana Islam itu memposisikan demokrasi, yaitu bagaimana kita harus mampu untuk menjawab apakah Islam itu demokrasi atau tidak. Nah, jadi ini perlu diluruskan karena selama ini banyak hal-hal yang sebetulnya tidak perlu terjadi andaikan kita mau sedikit lebih mendalami dan lebih memahami tentang apa itu Islam sebagai agama kita dan sebagai suatu tatanan sistem kehidupan yang begitu sempurna. Nah, baiklah, untuk menyingkat waktu perlu saya sampaikan di sini bahwa ya, kita tidak memungkiri bahwa Islam dan demokrasi memiliki banyak persamaan. Akan tetapi tolong diingat betul-betul bahwa sesuatu yang banyak persamaan tidak berarti sama. Ini analogi yang paling mudah. Maaf, manusia dengan kera, dengan monyet itu banyak persamaan. Akan tetapi manusia tidak jadi monyet, monyet tidak jadi manusia. Manusia ya manusia, monyet ya monyet, walaupun persamaannya banyak. Nah, jadi jangan hanya karena faktor adanya persamaan kemudian begitu mudah kita samakan dengan mengatakan Islam itu dengan demokrasi sama. Nah, ini yang akan kita kaji pada kesempatan yaitu pagi hari ini untuk kita paparkan, yaitu apa yang perlu dipaparkan agar kita ke depan lebih mengerti tentang apa itu Islam dan apa itu demokrasi, sehingga masing-masing bisa kita tempatkan pada posisi yang sebenarnya, insya Allah. Nah, baiklah, untuk mengetahui hal itu terlebih dahulu kita lihat tentang arti demokrasi. Demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, di mana terdiri dari dua kata Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos artinya asy'ab, rakyat, bangsa, sedangkan kratos artinya hukum. Jadi demos kratos artinya adalah hukum rakyat. Oleh karenanya demokrasi itu didefinisikan sebagai hukum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini pengertian demokrasi. Jadi demokrasi itu bukan, tidak bisa kita artikan bahwa demokrasi mengklaim kalau demokrasi itu adalah musyawarah. Karena begini saudara, sebelum saya lanjutkan, kadang-kadang ada umat Islam kalau kumpul musyawarah, apa dia bilang? Ini kita musyawarah yang demokratis ya. Saya sedih sekali kalau ada ungkapan begitu saudara. Kenapa kita katakan kita musyawarah yang demokratis ya? Musyawarah itu bukan ajaran demokrasi. Musyawarah itu ajaran Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa amruhum syura bainahum. Jadi urusan mereka itu adalah musyawarah di antara mereka. Jadi musyawarah merupakan ajaran Al-Quran, musyawarah merupakan ajaran As-Sunnah, musyawarah merupakan ajaran Al-Quranul Karim. Nah, yang tepat, kita jangan katakan yuk kita musyawarah yang demokratis. Tidak. Yang tepat, yuk kita musyawarah yang Islami. Jadi bukan yang demokratis, yang Islami. Nah, supaya jangan sampai kita hilangkan kalau musyawarah ini merupakan ajaran Islam. Kalau kita katakan yuk kita musyawarah yang demokratis, ini sepertinya musyawarah itu merupakan bagian daripada ajaran demokrasi dan seolah-olah demokrasi yang melahirkan musyawarah. Jadi dalam demokrasi yang berdaulat adalah rakyat. Nah, lalu bagaimana dengan Islam? Ternyata dalam Islam itu yang berdaulat bukan rakyat saudara. Yang berdaulat bukan manusia. Yang berdaulat itu adalah kekuasaan Allah. Dan di dalam Islam itu hukum bukan dari rakyat, hukum bukan dari manusia, tapi hukum berasal dari Allah. Islam hukumnya dari Allah, demokrasi hukumnya dari manusia.
Karena itu nggak mungkin bisa dikatakan kalau Islam itu dengan demokrasi sama, karena sumbernya saja sudah berbeda. Islam berasal dari sumber wahyu ilahi yang begitu suci, yang tidak ada celah dan kekurangannya. Sedangkan demokrasi bersumber dari akal manusia yang sempit, yang terbatas, yang penuh celah, cacat, dan kekurangan. Tidak mungkin Islam yang begitu sempurna bisa disamakan dengan demokrasi yang penuh cacat, celah, dan kekurangan. Di dalam Islam, pembuat hukum itu adalah Allah. Asy-syari', peletak syariat, pembuat syariat, pembuat undang-undang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dalam demokrasi, pembuat hukum, pembuat aturan, pembuat undang-undang adalah rakyat, itu pun melalui perwakilannya. Jadi nggak rakyat rame-rame terus mereka rapat, tidak. Karena untuk menghimpun rakyat yang jutaan untuk rapat nggak mungkin, saudara. Buru-buru mau rapat jutaan, rapat 50 orang aja ribut. Nah karena itu akhirnya diambil jalan apa? Rakyat memilih wakilnya, wakil inilah yang kumpul di parlemen, yang merumuskan, membuat, dan mengesahkan daripada perundang-undangan. Jadi beda. Di dalam Islam pembuat undang-undang adalah Allah, sedangkan dalam demokrasi pembuat undang-undang adalah wakil-wakil rakyat. Jadi wakil rakyat yang sudah kumpul, bagaimana keputusan mayoritas mereka? Kalau sudah 50% lebih mereka bersepakat dalam satu perundang-undangan, mereka putuskan itu jadi undang-undang. Enggak peduli apakah itu undang-undang sesuai dengan syariat ataupun tidak sesuai, saudara. Sekalipun itu undang-undang merugikan rakyat, tapi kalau mayoritas wakil rakyat sudah setuju, maka dia menjadi hukum yang harus diberlakukan. Ini demokrasi. Jadi demokrasi terserah mayoritas daripada wakil rakyat yang membuat undang-undang. Enggak peduli itu undang-undang apakahnya mau sesuai agama atau tidak sesuai agama, apakah sesuai dengan keinginan rakyat atau tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Yang penting kalau sudah sesuai dengan keinginan mayoritas wakil rakyat, dia sudah bisa menjadi hukum yang harus diberlakukan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan dalam Islam, hukumnya adalah syariat Islam. Nah, makanya di sini bisa kita tekankan bahwa hukum Islam itu sifatnya dia permanen, stabil, dari zaman ke zaman, tidak akan berubah kecuali di dalam persoalan ijtihadiyat, saudara. Tapi dalam persoalan yang sudah qat'i ditentukan oleh Al-Quran maupun As-Sunnah, maka dia tidak akan pernah berubah-ubah. Nah, akan tetapi kalau undang-undang yang disepakati mayoritas wakil rakyat, ini akan selalu berubah-ubah dari satu zaman ke zaman yang lainnya. Kita bisa lihat dulu di Amerika Serikat, sekitar tahun 30-an, ada undang-undang anti minuman keras. Minuman keras dilarang. Bahkan ada 300.000 orang lebih yang dihukum mati gara-gara minuman keras, saudara. Akan tetapi setelah perang melawan minuman keras itu dilancarkan oleh Amerika Serikat, ternyata perang yang dilancarkan tersebut tidak didukung oleh masyarakat Amerika. Masyarakat Amerika lebih suka untuk mendukung peredaran minuman keras. Akhirnya perang itu terhenti, undang-undang pun dicabut, padahal sudah terlanjur banyak yang dihukum mati, saudara. Akhirnya minuman keras dilegalkan, diresmikan untuk beredar lewat undang-undang baru yang ada di Amerika Serikat. Jadi kita bisa lihat, jadi dalam perundang-undangan demokrasi, hari ini bisa haram, besok bisa halal. Hari ini bisa nggak boleh, besok bisa boleh. Tapi kalau dalam Islam tidak. Dari zaman Nabi Muhammad SAW minuman keras itu haram, sampai hari kiamat tetap dia akan haram, saudara. Nah, jadi nggak berubah-ubah, stabil itu hukum. Jadi apa-apa yang sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya itu stabil, tetap tidak boleh diubah. Nah, karena tadi kita katakan syariat Islam ini hal-hal yang sudah qat'i dari Allah dan Rasulnya tidak boleh diubah,
maka penghapusan hukum tidak akan pernah ada di dalam sistem Islam, saudara. Ada ilahnya, hukum berjalan. Tidak ada ilahnya, hukum berubah. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Contohnya yang nggak usah jauh-jauh lah. Kita bisa lihat kenapa daging babi itu pada saat darurat dibolehkan untuk dimakan, dikonsumsi oleh seorang muslim. Nah, ilat hukumnya di mana? Apa sebabnya? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk lidaf'il masyaqqah, untuk menolak kesulitan. Jangan sampai ada kesulitan, musibah yang mempersulit kehidupan kita. Artinya kalau masyaqqahnya ini tidak ada, kalau daruratnya ini sudah hilang, maka hukum babi tadi tetap menjadi haram. Nah, jadi ini persoalan perubahan dalam kondisi-kondisi seperti itu. Islam memang mengakui, akan tetapi untuk penghapusan hukum sama sekali tidak ada di dalam sistem Islam, saudara. Pengambilan hukum untuk menentukan perundang-undangan, maka di tengah umat Islam yang berlaku adalah pengambilan dalil syar'i yang terkuat. Mana yang terkuat, itu yang diambil dan itu yang dijadikan sebagai landasan hukum. Nah, jika terjadi khilaf di antara para fuqaha, maka baru diambil mayoritas fuqaha. Tolong diingat, mayoritas fuqaha dengan mayoritas wakil rakyat beda. Mayoritas fuqaha yang dihitung itu fuqahanya, ahli ijtihad semua, ulama semua, orang pinter semua. Tapi kalau disebut mayoritas wakil rakyat, enggak semua wakil rakyat itu ahli ijtihad, enggak semua wakil rakyat itu orang pinter. Wakil rakyat itu beraneka ragam macam orang. Ada artisnya, ada senimannya, ada insinyurnya, bahkan ada orang kafirnya, saudara. Nah, jadi kalau saya katakan mayoritas fuqaha dengan mayoritas wakil rakyat, ini sesuatu yang tidak bisa disamakan, saudara. Nah, kalau ternyata mayoritas sulit untuk diambil, khilafiyahnya terlalu hebat, putusan imam yang berperan, maka itu dikatakan dalam satu kaidah fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan seorang hakim, pemimpin yang punya kekuasaan atau imam, itu mengangkat daripada persoalan khilafiyah yang ada di tengah umat. Nah, jadi kita bisa lihat begitu rapinya sistem Islam dan ternyata jauh berbeda dengan sistem demokrasi. Dalam penyelesaian masalah, Islam jelas menjunjung tinggi musyawarah, syura. Lalu bagaimana dengan demokrasi? Musyawarah dalam demokrasi cuma lip service doang, saudara. Musyawarah dalam demokrasi itu cuma pemanis saja. Karena ujung-ujungnya dalam demokrasi yang diusung tinggi-tinggi adalah voting, pemungutan suara. Jangan lupa, jadi di dalam sistem demokrasi itu yang dieluk-elukan, yang diusung, yang dipuja-puja adalah voting, pemungutan suara. Jadi artinya di sini berbeda. Kalau musyawarah dalam Islam, musyawarah dalam Islam itu bukan sekedar pemanis, bukan lip service, tapi betul-betul harus bermusyawarah. Adu argumentasi, sampaikan hujah masing-masing. Mana nanti yang bisa meyakinkan, yaitu yang bisa meyakinkan umat atau ulama dalam hal ini yang mengambil keputusan bahwa pendapatnya adalah benar, pendapat itu yang akan diambil, yaitu sebagai keputusan untuk menyelesaikan masalah. Makanya kita bisa lihat itu bahwa sepanjang sejarah daripada khulafa ar-rasyidin, bahkan dari zaman Nabi alaihi salatu wassalam, itu keputusan-keputusan nggak pernah diambil lewat voting, saudara. Nggak ada itu lewat voting, saudara. Yang diambil bukan lewat voting, bukan, tapi selalu diambil lewat musyawarah. Walaupun musyawarahnya harus alot, walaupun musyawarahnya harus ngotot, mau sebulan, mau 2 bulan, mau 3 bulan, jadi betul-betul tegakkan itu musyawarah sampai mendapatkan keputusan yang final. Nah, jadi kita bisa lihat
Lalu kapan voting itu dibolehkan dalam Islam? Kalau tingkat daruratnya nggak bisa lagi dihindarkan, bisa terjadi pertumpahan darah. Oh, musyawarah udah mentok. Kalau nggak di voting bisa pertumpahan darah, bisa perang, bisa bunuh-bunuhan. Kalau sudah darurat betul, baru voting bisa dilakukan. Jadi voting itu dibolehkan dalam Islam, ibarat daging babi, saudara. Artinya daging babi itu dibolehkan kepada kita pada saat sangat terpaksa. Begitu juga voting hanya dibolehkan di tengah-tengah kita kalau sudah sangat-sangat terpaksa. Jadi dalam Islam itu yang harus didorong adalah syura, musyawarah, bukan